Jadi polisi itu membawa foto, memfoto foto itu yang pagar Ayu ya, kemudian membawa kartu keluarga. Sudah. Nah, polisi sudah mempunyai foto. Polisi sudah mempunyai alamat kepongpongan dalam kartu keluarga. Kenapa pada saat DPO tidak dicantumkan fotonya Peggy Setiawan tadi yang dapat itu? Kalau polisi itu yakin sejak awal. Oke. Saya menduga memang karena tidak yakin sehingga DPO-nya juga ciri-cirinya berbeda dengan Peggy Setiawan. Oke, kembali lagi di Movila. Nah, kali ini saya ada informasi terbaru untuk para pemirsa semua, ya, di mana sidang gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali dilanjutkan, ya pemirsa semua. Nah, di mana sidang pra peradilan ini merupakan bentuk perlawanan atas ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam otak pembunuhan Vina Cirebon. Nah, sebagaimana diketahui pemirsa semua, ya, bahwa kasus pembunuhan ini kembali menjadi perhatian publik setelah kisahnya diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Kuasa hukum Peggy Setiawan, pemirsa, menilai bahwa bukti polisi dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam kasus Vina itu sangatlah lemah sekali, dan bukti yang ditunjukkan oleh polisi, nah, itu cuma hanya berupa kartu atau identitas dan juga ada foto dan beberapa rapor yang tidak mengarah pada aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Peggy Setiawan. Dan yang terpenting pemirsa, pihak Peggy itu mengaku telah menyiapkan beberapa bukti yang kuat dan saksi kunci yang dapat membuktikan bahwa Peggy berada di Bandung saat peristiwa Vina Cirebon tersebut. Dan tidak hanya itu saja, bahwa kuasa hukum Peggy juga mengatakan mereka telah memiliki kejutan yang dipastikan bisa menguatkan klaimnya dalam kasus ini. Ya, seperti apa bukti-bukti dari tim hukum Peggy Setiawan? Mari kita simak bersama pemirsa, ya. Dan ini sangat masuk akal sekali pemirsa. Bukti-bukti salahan atau ketidak terlibatan dari seorang Peggy dalam kasus Vina tersebut ketimbang bukti dari tim pihak penyidik. Ya, langsung saja pemirsa, ya, seperti apa mari kita simak bersama. Dan ini sangat menarik sekali untuk kita tonton. Kemudian setelah Peggy Setiawan ditangkap, itu publik netizen beramai-ramai mencari akun medsos dan muncullah di medsos itu, ya, statusnya Peggy pada di screenshooti oleh netizen. Ya, intinya dari status itu, ya, seperti statusnya ini. Ya. Ini akun milik Peggy Setiawan. Ini milik Peggy Setiawan. Oke. Ya. Ini milik Peggy Setiawan. Nah, boleh, ya. Sini saya bukain ya. Oke, ini yang Anda bilang ini profilnya. Ini punya Peggy Setiawan ini, ya. Oke. Ya. Nah, ini statusnya. 12 Agustus 2016, ini Peggy Setiawan ini menuliskan status Bismillah on the way Bandung, dewekan get teteg. Artinya Bismillah menuju perjalanan ke Bandung sendirian juga berani, kan gitu. Ini bahasa Cirebon, teteg gitu ya. Nah, kemudian masih 12 Agustus 2016, alhamdulillah nyampe, ya, nungguin jemputan lama bingit. Nah, artinya dia di Bandung. Nah, kemudian 16 Agustus, peristiwa ini kan 27 Agustus. Kemudian sampai 24 Agustus juga, ya. Ini 17 Agustus mengais rezeki di kota orang. Artinya bukan di Cirebon. Nah, kemudian 24 Agustus Peggy Setiawan menuliskan status bahwa, sini saya pegang biar Anda bisa pegang mic-nya. Oke. Lupa suasana kampung halaman. Artinya tidak di kampung. Tanggal 24. Iya, 24. Nah, kemudian 27 Agustus 2016 berada di mana? Memang Peggy Setiawan tidak menulis status. Tetapi 1 September 2016 Peggy Setiawan menuliskan status begini. Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya yang kena getahnya? Cobaan yang engkau berikan begitu berat, ya Allah. Tanda serunya banyak gitu. Nah, status 1 September 2016 ini, setelah Peggy Setiawan mendapatkan kabar dari ibunya bahwa tanggal 30 Agustus, 3 hari setelah kejadian, rumahnya ibunya Peggy Setiawan ini digerebek dan kemudian 2 sepeda motornya diambil. Nah, kemudian setelah dikabari, Peggy Setiawan menulis status ini merasa difitnah. Tapi ini kan tidak membuktikan apapun kalau dia ada di Bandung atau di Cirebon.
dengan status seperti ini. Ya, Tidak kan membuktikan apapun kalau dia di Bandung gitu. betul, tetapi dari rangkaiannya ini, dari Oke. rangkaiannya ini, ya, ini menunjukkan bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Tidak berada di Cirebon. Ya, dan ada lagi status itu kemudian Desember pulang dan aktif sampai 2021. Sebelum handphonenya hilang itu masih aktif. Oke. Artinya kalau itu buronan, kalau itu DPO tidak seaktif itu bikin status-status selalu update bahkan share lokasi apa. Nah, kemudian 1 minggu setelah kejadian ada polisi yang ambil foto ya. Jadi namanya Pak Budi. Pak Budi itu datang ke rumahnya ibunya Peggy, menanyakan ke Ibu Kartini, "Mbak, ada fotonya Peggy tidak?" Ya, 1 minggu setelah kejadian ya. Kalau ngambil motor kan 3 hari setelah kejadian. Iya. Kata ibunya Peggy, ada di album. Di foto itu Bu, ya fotonya Peggy Setiawan yang dengan pagar ayu itu kiri kanannya itu dengan pagar ayu itu sebelah kiri namanya bibinya namanya Melinda, sebelah kanan yang agak kecil namanya Fatmawati, itu sepupunya Ibnu ya. Nah kemudian setelah dipoto dimintalah fotokopi kartu keluarga, KTP nggak ada, akhirnya dikasih fotokopi kartu keluarga. Jadi polisi itu membawa foto memfoto foto itu yang pagar ayu ya, kemudian membawa kartu keluarga sudah. Nah, polisi sudah mempunyai foto, polisi sudah mempunyai alamat kepongpongan dalam kartu keluarga. Kenapa pada saat DPO tidak dicantumkan fotonya Peggy Setiawan tadi yang dapat itu? Jadi yang ingin Anda sampaikan bahwa ini sebenarnya alibi klien Anda cukup kuat begitu ya? Kalau polisi itu yakin sejak awal. Oke. Saya menduga memang karena tidak yakin sehingga DPO-nya juga ciri-cirinya berbeda dengan Peggy Setiawan. Bagaimana Pak gitu. merespon ini ketika dijelaskan dengan runut bahwa Peggy itu tidak berada di Cirebon ketika kejadian dan bagaimana polisi juga mencari data ke rumah orang tuanya Peggy kemudian ditangkap? Respon saya simpel saja ya. Apa yang diuraikan oleh tadi kuasa hukum itu tadi, itu adalah bukti-bukti yang dia temukan berupa physical evidence maupun keterangan transaksi dan kemudian petunjuk yang semua untuk menunjukkan bahwa itu alibinya si Peggy. Ya. Nah, yang kita hadapi sekarang adalah penyidik mempunyai bukti-bukti yang menurut dia cukup kuat untuk menyatakan dia adalah Peggy. Nah, sekarang kan tinggal debatnya kan pada ini Peggy yang benar atau Peggy yang enggak kan gitu. Sebentar, kalau kita dengar dua-duanya, ya kita nggak bisa menentukan mana yang benar. Itu nanti akan diuji di dalam pra-peradilan itu nanti. Gitu. Tadi Anda menyebutkan membuktikan bahwa ini adalah Peggy Setiawan atau bukan? Bukan membuktikan bahwa Peggy terlibat dengan perannya apa? Iya, inti pokoknya apa? Sekarang kan katanya kan salah tangkap itu bukan orangnya. Yang diperdebatkan sekarang baru itu kan. Tapi dari kacamata penyidik, kalau saya ya melihatnya ini, saya selalu melihatnya dari kacamata penyidik. Saya bukan profesor kayak Pak Jamin itu yang ahli pidana ya. Saya hanya praktek Pak penyidikan gitu loh. Ini Pak, masalah pokoknya adalah polisi sudah menyidik yang menentukan si Peggy ini adalah memang yang dulu dikejar itu dan kemudian bukti awalnya sudah cukup kuat menurut saya, makanya jadi tersangka. Sebentar Pak, ini juga menarik karena bilang bahwa Peggy adalah Peggy yang disebut sebelumnya, tapi disebutkan Mas Tony selama kejadian itu sampai 2021 aktif loh padahal di sosmed. Apapun alibi yang disampaikan sama Pak kuasa hukum itu nggak salah bagi saya kalau memang itu benar ya. Nah tapi ini bukti-bukti itu tadi kalau cuma diomongkan di sini tidak ada nilainya. Betul. Bukti itu harusnya nanti dibawa ke peradilan, entah di pra peradilan atau di nanti pengadilan yang pokok gitu. Itulah nanti diadu gitu loh. Karena apa? Ya bukti yang bisa akan memutuskan nanti oleh hakim adalah yang digelar di persidangan. Itu. Tapi Pak Ali, begini, sebentar Pak Yusuf. Sebelum Anda merespon, saya sebagai orang awam pun agak bisa mencerna yang disampaikan Mas Tony. Kalau memang dia DPO dari 2016 Desember itu, kenapa dia bisa dengan PD berkeliaran sampai 2021? Iya Bu, saya tidak membantah itu. Saya tidak membantah, masuk akal apa yang diceritakan itu kan. Itu bukti petunjuk yang kuat sekali karena ada physical evidence, ada ini keterangan yang masuk akal gitu kan. Tapi bukti-bukti yang masuk akal ini Bu, ini hanya akan berbunyi apabila itu dibunyikan di pengadilan, entah di pra peradilan ataupun di pengadilan nanti. Makanya saya menyarankan, tolong bukti-bukti yang alibi itu tadi masukkan di dalam berkas, jadikan PK untuk membatalkan putusan yang dulu. Itu nanti bisa batal semua itu kalau memang itu diakui oleh hakim, ya.
Nah kalau yang sekarang ini Peggy ini bukan Peggy yang nggak usah banyak-banyak ngomong sana ini ibunya gini-gini. Sorry ya, saya tidak ini percuma kayak gitu disampaikan di sini. Sampaikan nanti di pra peradilan, Pak Hakim itu Pak polisi punya bukti ini, kita punya bukti ini. Biar Pak Hakimnya keder, oh ini berarti nggak cukup alat bukti. Di pra peradilan kurang alat bukti, selesai urusannya. Oke. Itu masalahnya itu simpel sebenarnya. Jadi nggak sesimpel itu, tapi bagi saya simpel. Sebenarnya bukan percuma. Bagaimana kalau Peggy Setiawan ini anaknya Pak Arianto? Bagaimana kalau terjadi sama anak Bapak? Kalau dia anak saya ya saya akan pra peradilan. Saya pra peradilan, selesai urusannya, nggak usah ribut-ribut kemana-mana karena percuma saya ngomong-ngomong di depan umum yang gitu bahwa ini nggak benar. Percuma Pak, ini saya bukannya menentang ya, saya menyarankan pada Anda ya. Anda itu sudah benar memperjuangkan itu. Cuman saya hanya memberi tunjuk, inilah cara-cara yang efektif dan efisien untuk memperjuangkan kepentingan Anda itu, gitu loh. Jadi pengadilan. Ya, namanya juga ini lagi dipanggil sebagai narasumber dan Ibu Anggianya bukan hakim Pak Arianto. Ya harus dijawab lah, biar masyarakat paham, biar masyarakat tahu. Ya oke lah. Jadi saya juga sini cuma ngomong apa yang saya tahu gitu untuk menjelaskan kepada masyarakat beginilah kira-kira yang terjadi penjelasannya gitu. dengan masing-masing argumentasinya. Ini juga menjadi pelajaran untuk publik yang menyaksikan diskusi kita malam hari ini. Tapi kemudian kata Pak Ari, ini menarik nih, silakan perjuangkan di pra peradilan. Tapi di tengah upaya pra peradilan, polisi juga sibuk nih melimpahkan berkas ke kejaksaan. Gimana nanti akhirnya posisi hukumnya kalau saling kejar-kejaran? Nanti. Oke, mungkin saya rasa cukup ya pemirsa terkait dengan bukti-bukti yang disodorkan oleh tim kuasa hukum yang akan nanti diajukan ke pengadilan. Dan ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Ya sekali lagi kepada pemirsa ya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini di Movila. Jangan lupa subscribe pemirsa. Ya, salam demokrasi dan salam NKRI.